Pemirsa, kita kembali di Dialog Kaltim dan tadi kita ngobrolin soal dari pihak akademisi sendiri tadi bekerja sama ya bersama dengan organisasi namanya apa tadi? Relawan Mafindo. Relawan Mafindo. Itu dengan literasi digital juga ke masyarakat ya, sama seperti dari pihak Kominfo. Nah, saya mau tanya nih mengenai undang-undang yang memisahkan tadi ya Pak ya. Kalau misalnya nih suatu korporasi atau institusi perorangan atau pribadi nih menggunakan data pribadi secara ilegal, nah, sanksi apa sih yang diberikan? Baik, sejauh ini kami belum pernah membaca secara utuh undang-undangan tersebut karena kan masih produk baru. Cuma ada beberapa yang kami soroti terkait tentang data perlindungan anak yang belum dioptimalisasikan dengan data perlindungan disabilitas. Jadi dia perlu kita soroti, kita giring untuk kawal terkait tentang kenapa kok ada pembeda nih tentang itu data perlindungan anak tidak dioptimalisasikan di undang-undang tersebut. Karena beberapa akademisi UI, UGM juga menyoroti tentang hal yang serupa, karena kurang optimalnya saja terkait tentang data tersebut. Kalau masalah keseluruhan kami belum baca, kita belum baca produk baru masih. Oke. Tapi kalau dari pihak Kominfo sendiri nih, sejauh ini bagaimana sih tanggapan masyarakat mengenai literasi digital yang sudah diberikan? Ya senang lah, ya pasti senang ya. Semuanya senang. Dan ini juga dampak kita pandemi kemarin, akhirnya semua masuk ke digitalisasi. Dan itu mempermudah kita untuk mencapai cakupan yang lebih luas. Kalau dulu kita sosialisasi kan ya paling 20-30 orang, tapi sekarang kan udah 30-40 di tempat, tapi ada ratusan ya di Zoom dan lain sebagainya. Jadi targetnya memang semakin bagus dan masyarakat semakin menunggu, dan kita wajib ya semuanya, seluruh masyarakat, pemirsa Ejus juga baik keluarga maupun di lingkungan, mari sama-sama kita edukasi soal literasi digital ini. Karena data-data peningkatan penggunaan internet ini meningkatnya luar biasa setiap tahun, termasuk media sosial. Tahun 2021 saja kita udah 170 juta, tahun 2022 ini data terakhir 190 juta pengguna media sosial di Indonesia. Banyak banget itu. Mungkin yang enggak tuh anak-anak umur setahun sampai 3 tahun aja kali nggak punya medsos. Dan cucu saya baru lahir aja saya buatin udah. Ya bahkan sekarang ibunya sendiri yang bikin medsos untuk anaknya ya. Dan dari data juga kita urutan nomor 9 dari 10 negara yang kecanduan media sosial. Hampir 70% warga kita udah main media sosial. Ya jadi ya ngeri lah kalau kita edukasi nggak bagus ya. Ngeri juga kalau terjadi hoax, ngeri juga kalau bocor di sana sini, ngeri juga kalau terjadi perpecahan negeri ini gara-gara media sosial. Ya banyak orang goto-gotoan gara-gara media sosial. Staff saya saja hampir tiap bulan menjadi saksi ahli di Polda dan Polres gara-gara kasus-kasus media sosial. Akhirnya kami jadi saksi tuh karena ada undang-undang ITE kan. Ya ini kan menandakan bahwa ini akan menjadi bumerang tuh. Nah sehingga salah satu caranya adalah mari kita sosialisasi. Apalagi nanti IKN, nanti udah bukan dekat ya. Kita udah IKN nih ya. Undang-undang IKN udah ditentukan, kita udah jadi IKN. Nah, transformasi digital dipercepat nih. Yang tadinya target mungkin 2030 dipercepat jadi 2024. Hampir semua daerah di Kaltim nanti bebas transport. Hampir semua daerah di Kaltim nanti internet gampang. Nah, transformasi digitalnya udah bagus, harus diimbangi dengan percepatan literasi digital. Kalau enggak nanti saudara-saudara kita, adik-adik kita di Mahu, Kubar, PPU, wah internetnya kuat, isinya main game aja. Terus kapan pinternya dia? Atau justru mencari informasi yang
tidak sesuai dengan umurnya ya. Ya itu akhirnya nggak jadi Bocil negatif. Ya, jadi kuncinya memang udah sementara kunci paling ampuh adalah literasi digital. Kedua adalah pengawasan melekat ya, pengawasan dari orang tua, sekolah, dan kita semua lah di sini saling mengingatkan. Ya. Ketika dia dewasa ya itu hak dia, tapi ketika dia masih belum dewasa, nah di situ nanti yang bahaya. Merasukin pikirannya, nah, akhirnya terimplementasikan ke dunia nyata. Nah, itu yang benar. Ya, benar sekali. Dan untuk pihak Kominfo sendiri Pak, apakah ada kerjasama dengan? Oh, kita semua kerjasama. Semua kita kerjasama dengan sekolah dari SD, SMP, SMA kita keliling ya, guru-guru. Bahkan emak-emak nih, ketika pandemi kemarin saya malah sasarnya ke emak-emak sama guru. Karena justru ibu-ibu itulah adik-adik kita belajar yang menemani. Kalau ibunya nggak ngerti, ibunya setengah jam nemenin, anaknya 2 jam main game. Anaknya sekarang ini yang godaan-godaan paling mengerikan kan di emak-emak. Karena dialah yang paling lama menemani anak-anak di sekolah. Atau emak-emaknya yang kena. Kalau dulu ya bukan merendahkan atau mengundur emak-emak ya. Kalau dulu kan kalau kita pegawai negeri mau belanja nanti dulu ya bulan tua. Sekarang nggak tahu bulan muda bulan tua, tahu tiba-tiba COD, tiba-tiba COD. Akhirnya bapaknya pusing. Nah kalau pusingnya positif syukur, kalau pusingnya negatif ya macam-macam, jadi kelahi lah, atau jadi mabuk lah, atau jadi nyolong lah. Ya udah macam-macam. Belum lagi pinjol menggoda, kartu kredit menggoda. Ya. Nah itulah yang butuh kedewasaan di digitalisasi. Bukan berarti jelek. Digitalisasi itu positifnya banyak banget. Cuma kita lebih tahu negatifnya lebih banyak daripada positif. Ya, itulah kenapa dari pihak akademisi dan juga Kominfo mensosialisasikan literasi digital itu sendiri. Oke, Pak, pertanyaan terakhir untuk Pak Johan dan juga Pak Faisal, apa sih yang harus dilakukan agar terhindar dari resiko kebocoran data? Ya, pedulilah dengan data. Sementara ini kan jujur kita tidak peduli. Ya, pedulilah dengan data. Data itu harganya bukan berharga, bukan bernilai saja, tapi berharga. Bahkan tadi saya bilang lebih mahal dari batu bara. Iya. Tapi kalau mulai sekarang pedulilah dengan data, hati-hati dengan data, termasuk kalau kita bicara hati-hati termasuk soal password, ya, soal jangan sembarangan menyebar. Intinya peduli. Atau sekarang kan banyak sekali wifi gratis ya, dan bawahnya adalah kalau mau buka banking atau mungkin yang punyanya privacy, sifatnya privacy seperti itu, jangan buka menggunakan wifi umum, pakai data aja. Ini mungkin untuk pakai wifi ya, dicatat. Oke, kalau dari Bang Johan sendiri? Iya, kalau saya sih ya tadi sama kayak Pak Faisal, data itu penting. Karena kita lengah saja ya untuk membocorkan secara tidak langsung lagi gitu kan, secara tadi kayak kemarin fenomenanya adalah bisa jual foto di NFT ya, semua orang foto selfie NFT, padahal itu secara tidak langsung menjual datanya sendiri, menyebar luaskan datanya sendiri, padahal kan itu sangat berbahaya. Ketika misalnya ada orang yang tidak bertanggung jawab mengakses hal tersebut baru dipakai untuk pinjol kan, ya ini nggak tahu siapa yang kenal siapa yang enggak gitu ya, dipakai aja datanya gitu, tiba-tiba ditagih utang gitu kan. Nah, ini yang harus dari paling nggak kita secure dengan data pribadi tadi ya, caranya dengan sering mengganti password, kemudian kalau ketika mengakses banking jangan menggunakan VPN. Nah itu sangat berbahaya sekali. Kemudian atau lagi belajar online atau lagi kuliah online dia pakai Zoom tapi sambil buka banking, itu kan sama aja bisa diretas gitu ya, menyerahkan diri. Gitu ya. Kan ada akses tuh Zoom ke situ kan, bisa saja di share screen kan, kita nggak tahu. Nah memang perlu namanya tadi edukasi literasi digitalnya harus dilakukan agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kadang
masyarakat itu sendiri. Karena kita juga melupakan gitu ya. Iya. Ulang tahun share ke publik gitu ya. Nggak lama orang-orang tahu kita nih ulang tahunnya kapan gitu ya. Iya. Kan sejarah itu langsung gitu kan. Atau bahkan saya pernah lihat di sosmed ya Pak ya. Jadi mereka pacaran. Jadi pacarnya itu minta pap. Nah, saya tuh pap tapi sambil pegang KTP. Nah, Itu bucin tapi agak gimana nah, gitu. itu kan dimanfaatkan yang Dimanfaatkan. tidak baik kan, itu yang perlu harus kita waspadai. Jadi kalau ada tindak kriminal digital kita harus peka dengan hal-hal seperti itu. Oke, harus peka dan pastinya pemirsa jangan lupa untuk melindungi data pribadi Anda karena data pribadi itu tuh mahal ya, kalau kata Pak Faisal mahalnya seperti batu bara dan pastinya dengan Anda melindungi data pribadi seseorang nggak hanya melindungi data pribadi itu saja tapi juga melindungi hak-hak dasar dan juga kebebasan individu. Terima kasih untuk Pak Faisal dan juga Bang Johan yang sudah mengundang kami ke sini. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di episode selanjutnya. Saya Vanessa Darwis. Sampai ketemu di dialog Altim berikutnya. Sampai jumpa.